Shalom, Pak Rudi. Terima kasih untuk renungan-renungan yang dibagikan. Saya baru mendengarkan renungan yang dibagikan mengenai perkataan Yesus di atas kayu salib. Langsung muncul pertanyaan ini, Pak. Kepala pasukan Romawi sempat berkata, sungguh dia ini anak Allah, orang benar. Apa yang melatar belakangi perkataan itu diucapkan oleh seorang kepala Romawi, kepala pasukan Romawi? Apakah memang itu timbul dari imannya, Roh Kudus membuka pikirannya bahwa Yesus memang adalah anak Allah itu sendiri, jadi mereka telah salah menyalibkan orang, atau perkataannya itu timbul dikarenakan fenomena-fenomena alam yang terjadi saat Yesus disalibkan seperti gempa bumi, gelap gulita, dan lain sebagainya. Tolong ditanggapi dan diberikan pemahaman kepada kami, Amang. Lalu ada satu sosok juga, satu tokoh yang sebenarnya kurang kurang diliput lah istilahnya ya, kurang dilihat oleh para pengkhotbah, yaitu Simon dari Kirene. Dia memang di dalam Alkitab tidak banyak menceritakan tentang tokoh ini, tapi kontribusinya itu sangat luar biasa, Mang. Dia membantu Yesus memikul salib sampai di Bukit Golgota dengan setia, dia memikul salib Yesus. Apakah ada cerita setelah itu? Apakah dia menjadi orang percaya atau bagaimana, Amang, kisah hidupnya? Mungkin bisa diterangkan oleh Pak Rudi Silitonga tentang sosok Simon dari Kirene ini. Terima kasih, Pak. Shalom. Ya, terima kasih untuk Saudara Saldi atas ketelitian dan kecermatannya memperhatikan teks pada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang hal yang paling tidak mudah dipahami adalah ketika kita membaca teks, tetapi pada teks itu dituliskan sebuah penggalan kisah yang menyatu dengan hal utama yang mau disampaikan oleh penulis. Dua pribadi yang ditampilkan dari pertanyaan Saudara Saldi adalah pemimpin kepala pasukan dan Simon dari Kirene. Tentunya penulis tidak sembarangan mencantumkan nama tersebut, oleh karena Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada penulis untuk menuliskan kisah tersebut. Tentunya kita tahu bahwa para penulis juga mendapatkan informasi dari saksi mata dari peristiwa itu, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan tentu juga Yohanes. Nah, kalau bicara tentang pribadi dari pemimpin kepala pasukan, konklusi yang disampaikan oleh penjahat dan pernyataan Tuhan, begitu juga dengan fenomena alam, dapat saja itu menjadi sebuah uh, referensi bagi pemimpin pasukan untuk mengambil suatu kesimpulan. Itu hal yang wajar karena mengingat dan memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu terjadinya peristiwa tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, yang tadinya tabir itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Begitu juga dengan adanya gempa bumi dan sebagainya. Tentu fenomena ini bukan hanya diketahuinya, tapi juga diketahui oleh banyak orang. Namun bisa juga kita tahu bahwa pemimpin pasukan ini juga telah mengikuti sebuah proses pengadilan yang dijalani secara maraton oleh Tuhan Yesus sejak ditangkap di Getsemani, diadili Pilatus, Herodes, Imam Kayafas, Imam Hananas, dan juga para ahli Taurat, orang banyak, dan diperadabkan bersama dengan Yesus Barabas untuk akhirnya diputuskan, disalibkan bersama dua penjahat. Dan dua penjahat itu memang sudah ada terlebih dahulu di Bukit Tengkorak, di Golgota. Nah, dari pengamatan itu bisa jadi menjadi referensi. Kata orang ini adalah orang benar karena memang faktanya terbukti tidak ada kesalahan. Tidak ada dokumen, tidak ada saksi yang memberatkan, yang menunjuk kepada Yesus yang melakukan suatu tindakan kriminal, merugikan rakyat, memanipulasi uang, dan sebagainya. Yang pasti secara norma, etika, moral, itu tidak ada kesalahan sama sekali. Bahkan secara sosial, politik, dan budaya. Kita tahu bahwa Yesus dalam kehidupannya begitu taat hukum, begitu taat terhadap aturan Taurat, dan begitu sempurna mengerjakannya.
Dan ketika ia meredefinisi pengertian-pengertian yang diajarkan ahli Taurat, ia memberikan argumentasi biblika dari Perjanjian Lama dan memberikan pengajaran yang sangat penuh kuasa. Dengan kondisi seperti itu tentu telah menjadi sebuah berita yang biasa didengar oleh masyarakat di sekitar wilayah tanah Kanaan, di daerah Palestina, di Yerusalem khususnya, maupun di tempat di mana Yesus akhirnya diadili. Nah, apakah pada momen itu kata anak Allah dan sungguh ia orang benar, itu menjadikan pemimpin pasukan itu mendapatkan sebuah pencerahan dari Roh Kudus, dari referensi konteks penyataan Tuhan Yesus dan fenomena, dari referensi pengadilan dan kehidupan Yesus, lalu dia mengkonklusikan memang tidak ada sebuah kisah yang tertulis atau disebut ekstra biblical dokumen yang memberikan suatu pembuktian bahwa pemimpin dari kepala pasukan itu percaya kepada Kristus. Ada sebuah film yang pernah saya tonton berkaitan dengan seorang pemimpin pasukan yang percaya akan peristiwa itu. Saya lupa nama filmnya, tapi film itu mengisahkan bagaimana dia hadir sebagai pemimpin kepala pasukan di hadapan para penjahat dan Yesus yang disalib, dan dia akhirnya merenung, memikirkan sampai dia meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala pasukan, dan dia merenung. Pada pertemuan itu dia berjumpa dengan Kristus dan ia ditanya, hendak kemanakah engkau? Mirip seperti kisah yang dituliskan ketika Petrus hendak keluar dari kota Roma karena waktu itu orang Kristen di kota Roma difitnah sebagai dalang kebakaran di kota Roma oleh kaisar. Lalu Petrus ingin melarikan diri dari kota Roma, meninggalkan pelayanannya. Lalu waktu itu Yesus bertanya, hendak kemana kah engkau? Quo vadis, itu filmnya juga ada. Tapi kan itu semuanya extra biblical dokumen yang dapat menjadi sumbangsi pemikiran. Tetapi apakah itu dapat dijadikan sarana untuk pertumbuhan pengenalan akan firman sebagai dokumen yang setara dengan firman? Jawabannya tentu tidak. Namun kisah-kisah itu bisa jadi dari oral tradition menjadi writing tradition. Jadi dari cerita secara oral dari satu orang ke orang lain secara lisan atau folklore, kemudian dituliskan juga, lalu kemudian didokumentasikan dan pada abad 20-21 ini dijadikan sebuah film. Namun tetap saja itu extra biblical dokumen, extra biblical text yang tidak bisa disandingkan dengan ajaran pengertian yang dari Alkitab. Saya percaya dari apa yang dinyatakan oleh penjahat dan yang dinyatakan oleh pemimpin pasukan itu adalah karunia dari Allah. Sekalipun memang ada referensi dari fakta konteks waktu itu mengenai pernyataan Tuhan, gejala alam, dan juga proses pengadilan Yesus, serta kehidupan Yesus yang mungkin ditelisik dan diselidikinya, tetapi keberanian dan kemampuan dia berkata-kata itu karunia dari Allah. Mengkristalisasikan atau meringkaskan suatu identitas atau sebuah identitas kepada pribadi Yesus itu tentu karya Roh Kudus. Dia anak Allah, dia orang benar. Nah, bagaimana kelanjutan kisah hidupnya? Tidak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, dijelas-jelaskan extra biblical text itu atau dokumen itu, hati-hati dengan adanya rekayasa atau pembenaran. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah benar karena saksi mata tentang itu, pernyataan itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara bagian yang kedua, sosok yang kedua adalah Simon dari Kirene. Sebenarnya kalau kita baca teks itu secara teliti dan jeli, Simon dari Kirene itu sebenarnya tidak merelakan diri atau menyodorkan diri untuk mari saya yang bawa saja gitu. Tidak, tetapi ketepatan ia lewat peristiwa itu sedang berlangsung, dia dipaksa karena memang sudah kepayahan, mungkin sudah kepayahan. Yesus itu membawa salibnya
membawa kayu yang begitu berat. Dan menjelang menuju bukit Golgota, orang itu melintas dan langsung ditarik, dipaksa untuk sampai ke Golgota membantu Yesus membawa salib itu. Nah, kita jangan terdistorsi atau direduksi pengertian itu dari film The Passion of the Christ yang sudah ditayangkan di berbagai video. Namun kita harus tahu bahwa dari Kirene memang ada juga dokumen ekstra biblical yang mengatakan akhirnya ia menjadi orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dan memang orang itu pastilah kenapa ditarik dan dipaksa, karena tubuhnya, karena fisiknya mampu untuk membawa atau membantu Yesus membawa salib itu. Nah, memang ada juga orang-orang yang coba melukiskan dalam deskripsi lukisan yang cat atau air mengenai itu, tetapi saya mau katakan bahwa itu adalah juga extra biblical dokumen atau extra biblical text. Nah, bagaimana ia bisa melakukan itu selain terpaksa? Tentunya dia bisa menyaksikan sendiri. Bagi orang-orang di Asia Timur dan bahkan di wilayah Kanaan atau Palestina pada zaman itu, tentu yang namanya storytelling, yang namanya eee, cerita lisan bersamaan berlangsungnya dengan cerita tulisan itu menyatu gitu. Jadi bisa jadi Simon dari Kirene ini sudah tahu, sudah mengerti, atau peristiwa Yesus disalibkan itu menghebohkan seluruh Yerusalem, menghebohkan seluruh wilayah karena memang Yesus sudah menjadi public figure pada waktu itu dengan pelayanan-pelayanannya yang sangat kontroversial bagi orang-orang eee ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan sekali lagi, kita tidak tahu apa yang, kelanjutan dari kehidupan dari orang orang tersebut, baik itu, Simon dari Kirena maupun juga pemimpin kepala pasukan. Yang pasti, ada, perasaan yang sama atau suatu suatu momen yang memberikan dia kesan yang sangat, baik, yang sangat, memberikan pengaruh terhadap diri mereka berdua. Kalaulah kita ada di sana misalnya, dan kita dipaksa memikul salib itu bersama Yesus, mungkinkah dalam perjalanan menuju, eee, Bukit Golgota itu Simon Kirena sambil bertanya-tanya, atau kalau kita dipaksa itu memikul salib itu, kita akan tanya, "Kenapa kamu, disalibkan? Apa alasannya?" Apakah mungkin ada cerita atau perkataan antara percakapan Yesus dengan Simon Kirena selama perjalanan sampai ke Bukit Golgota? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Kan kalau kita buat itu menjadi sebuah percakapan, imajiner begitu. Jadi kalau kita mau buat sebuah sebuah percakapan imajiner antara Simon dari Kirena dan Yesus bisa saja, tapi itu tetap extra biblical text, extra biblical dokumen yang tidak bisa disandingkan dengan teks Alkitab yang adalah firman Tuhan yang diinspirasikan Roh Kudus. Dengan pengertian seperti itu, kesimpulan saya adalah nasib kekekalan dari keduanya kita tidak tahu, tapi pada momen itu mereka mengalami kehidupan yang diperbaharui dan kehidupan yang diproklamasikan, perkataan yang dinyatakan, dan tindakan yang dibuktikan bahwa mereka mengerjakannya dengan tadinya terpaksa, akhirnya mereka menyatakan hal-hal yang baik, yang benar. Kiranya penjelasan saya ini mendapatkan manfaat untuk saudara Saldi dan juga saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati.